Senajan setan kentayangan tansah gawe riporto hingga pupusing jaman. Kompleks pemakaman ini berjarak sekitar 16 km dari kota Sragen, tepatnya di Dusun Butuh, Desa Kedongan, Kecamatan Klupo. Di pemakaman ini, seorang penguasa keraton Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dikebumikan. Di kompleks pemakaman Butuh terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok. 9 pusara diantaranya berada di dalam cungkup. Pusara Joko Tingkir berada pada bagian tengah cungkup tersebut. Di halaman kompleks pemakaman terdapat batang kayu yang sudah keropos. Batang kayu itu diyakini sebagai sempalan perahu ketek yang membawa Joko Tingkir ke Dusun Butuh melalui Sungai Bengawan Solo. Sempalan getek itu berupa belaun kayu jati sepanjang sekitar 2 meter. Kedatangan Joko Tingkir ke Dusun Butuh yang saat itu masih berupa hutan belantara tidak lain hanya untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh. Dia dikenal sebagai murid Syekh Siti Jenar bersama ayah Joko Tingkir, Ki Kebo Kenongo. Makam Joko Tingkir banyak diziarahi warga. Setiap malam Jumat selalu ada warga yang berziarah. Kebanyakan mereka datang dari luar daerah. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Ki Ageng Butuh merupakan tokoh yang kali pertama melihat wahyu keprabon yang jatuh pada diri Joko Tingkir. Dia juga berperan penting dalam membantu Joko Tingkir naik tahta menjadi raja. Makam lain yang berada di kompleks pemakaman ini adalah istri Ki Ageng Butuh, adik Joko Tingkir Pangeran Tejowulan, dan putra Raja Pajang, Pangeran Benawa. Tentang makam Joko Tingkir ini bagaimana? Tentang penyebaran Islam di sekitar daerah Klupo. Oh ya, oke. Di sini makam yang pertama kali di sini itu makam Ki Ageng Butuh atau Ki Ageng Butuh Kenongo atau Ki Ageng Pending. Itu orang tuanya Raden Joko Tingkir. Mulanya menjadi adipati Pending di bawah kerajaan Demak Brawijaya. Kemudian masa sepuhnya ada dia pindah ke sini, pindah ke Butuh ini, ganti nama Ki Ageng Butuh atau Ki Butuh sebutannya. Karena di sini ada peninggalan Masjid Butuh. Sini makamnya namanya makam Butuh karena orang yang pertama kali dimakamkan di sini adalah Ki Ageng Butuh. Kemudian tentang Sultan itu Raden Joko Tingkir itu nama mudanya, nama kecilnya itu Mas Karebet. Kemudian setelah menjadi adipati Hadiwijaya, setelah dinobatkan menjadi raja, itu waktu itu Raja Demak yang keempat, meneruskan ayah penampilan menjadi Sultan Demak yang keempat. Kemudian karena di Demak itu belum kondusif situasinya, karena anak turunnya Demak itu pada ribut kursi kerajaan, maka Sultan Hadiwijaya memindahkan kota rajanya ke Pajang Laweyan. Nah di sana gelarnya Sultan Hadiwijaya Pajang pertama. Nah masa tuanya setelah menjadi raja kira-kira 40-an tahun, beliau pindah ke sini mengikuti jejak orang tuanya yang masa sepuhnya juga di sini, diikuti oleh Sultan Hadiwijaya masa sepuhnya di sini juga sampai wafatnya di sini. Di masa akhir-akhirnya beliau mendirikan semacam pesantren waktu itu,
sekarang mungkin santri, kalau zaman dulu istilahnya murid pengajian. Jadi sudah menepi di sini sampai wafatnya di sini, diikuti oleh ini para pengawal-pengawalnya di sini. Jadi awal mulanya makam Jawa itu tapi di sini namanya makam Buto. Itu orang banyak tahu itu makam Jawa. Terus alasannya tadi Ki Kebo Kenanga sama anak-anaknya terus pindah ke sini itu kenapa? Yang pertama itu Ki Ageng Buto itu Ki Ageng Buto Kenanga kesini itu karena waktu itu ada persoalan dengan Demak yang rajanya Raden Patah. Jadi pengikut Ki Ageng dan pengikut di sana ada kesalahpahaman zaman dulu. Nah, untuk menghindari itu oleh Sunan Kudus disarankan Ki Ageng sudah pindah saja, sudah meninggalkan keratonnya ditinggalkan saja demi kepentingan masyarakat banyak. Jadi supaya antara pengikutnya itu tidak saling membenci. Jadi latar belakangnya itu beliau pindah ke sini, keratonnya sudah ditinggal. Nah, terus pas di sini kan tadi bapaknya bilang ada kayak semacam pengajian. Waktu itu beliau mengajarkan itu bagaimana caranya. Terus tanggapan masyarakat sini setelah datangnya beliau ke sini dengan mengajarkan Islam seperti apa? Di masa Ki Ageng Buto itu Islam belum sini, belum menyebar luas karena beliau datang ke sini. Di sini masih hutan, ini termasuk Babat Alas. Ya ada 1-2 penduduk yang ada di sini. Yang di sini itu Mbak Gedong itu di situ. Makanya di sini ada desa Gedongan itu karena ada leluhur yang namanya Mbak Gedong. Ya mungkin semasa dulu. Nah, baru tahu orang sini bahwa beliau ini adalah anak ayah dari Sultan. Jadi di sini Ki Ageng Buto ini makanya dikenal Buto karena banyak yang membutuhkan, terus suka menolong dengan ya kemampuannya, menolong menurut kemampuannya. Kemudian dilanjutkan di zaman Sultan itu kan sudah Islamnya sudah banyak karena ketika Sultan Hadiwijaya itu menjadi raja itu kan itu didukung semua kalangan karena yang mendesain Raden Joko Tingkir ini menjadi raja itu oleh para wali, oleh para orang-orang tua untuk melanjutkan Demak itu, sehingga tentu saja di masa pemerintahannya tidak ada yang pemberontak, tidak ada yang protes, sehingga semuanya damai dan otomatis sisi penyebaran agama itu menjadi lebih luas di sini. Sebelumnya belum ada, yang ada Islam di sana di Semarang, Demak, sini belum ada juga. Terus tentang peninggalannya apa saja yang Kalau yang ada di sini dari kalau fisiknya itu ya ada getek itu kayu getek yang dulu dipakai oleh Raden Joko Tingkir, diantarkan oleh 3 orang ini, Patih Monco, Ulang Ragil dari Sukoharjo, tempat kediamannya Ki Kebo Kanigoro. Kebo Kanigoro itu Pak Deni, masnya bapaknya, yang juga gurunya. Karena dulu Ki Kebo Kanigoro ini termasuk bidang senopati perang di zaman Majapahit. Ya, Joko Tingkir ini termasuk mendapat bimbingan ilmu silat, ilmu kanuragan dari guru. Kan banyak gurunya, dari guru-guru para wali itu kan bedanya sendiri-sendiri. Peninggalan Ki Ageng Buto, masjid Buto, dan namanya masjid Buto. Peninggalan fisiknya itu
peninggalan kayak kan di masjid biasanya kayak ada ukiran-ukiran kayak simbol-simbol gitu, ada nggak di masjid? Kalau masjid itu kan tahun 1852 itu zaman sini kekuasaannya Paku Buwono yang ke-9. Jadi itu peninggalan dari Paku Buwono. Nah, kalau peninggalan dari sini ya tidak ada. Kalau makam ini yang membangun itu PB 10 Paku Buwono 10 tahun 1809 berapa itu. Terus tanggapan penduduk kan sekarang sudah terkenal sama makam Joko Tingkir kan, tanggapan penduduk sekitar itu gimana? Dulu sewaktu zaman Sultan di sini kan masih sepi, belum banyak yang datang. Nah, mulai agak banyak. Terus mulai di era ini ada HP, ada ini, informasinya udah luas kemana-mana. Dan mulai saat itu banyak yang datang sini untuk tahu. Jadi kira-kira ada HP yang tahu nggak ada. Di sini sudah Sabtu, Minggu itu sudah banyak yang datang. Kalau malam Jumat itu di sini sudah mobilannya banyak yang datang. Kalau penduduk diuntungkannya, dan nanti kalau sudah kan ada bangunan jembatan belakang rumah saya yang besar itu bisa seperti tempat-tempat lain karena kendala utama jalur yang kesini itu masih sempit. Terus itu yang kan kalau setiap apa itu hari-hari tertentu itu ada perayaan di Bengawan Solo yang Itu namanya pelarungan gedek. ya Pelarungan gedek itu namanya mengingat napak tilasnya perjalanan Raden Joko Tingkir di antara 3 orang, itu Mas Monjo, Mas Viro, dan Mas Murakin dari Sukoharjo, tempat kediaman Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Bojonegoro, menuju ke sini ke rumah bapak ini dalam rangka melanjutkan nanti ke Demak untuk menjadi prajurit melamar menjadi prajurit. Jadi itu diadakan tahunan yang rutin itu di Taman Juruk itu ada kerjasama dengan Keraton Surakarta, ada pementasan warung Raden Joko. Nah, kalau karungan yang besar di sini itu tidak tiap tahun. Kalau mungkin ada apa yang mendukung untuk acara itu baru diadakan. Kalau tidak ya tidak. Terus makam ini tadi sejak tahun Kalau makam ini nah, kalau Sultan Hadirin jadi tahun 1546 jadi mulai tahun 1500-an. Jadi masa hidupnya Ki Ageng Bojonegoro, Ageng Bojonegoro ya sudah di sini ya masa itu. Tapi baru berkembang itu di zaman ini PB 10 ini dibugar, dibangun seperti ini. Kan di zaman PB 10 itu kan banyak tempat-tempat sejarah yang dibangun. Zaman PB 10 masjid Solo, benteng itu. ya, berarti ini di bawah Keraton Surakarta. Terus yang dimakamkan di sini ada siapa saja? Ini terlihat orang tuanya Ki Ageng Bojonegoro, kemudian Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benowo, anaknya Patih Monjo, Mitong Wagil. Jadi ada kerabatnya itu ada 17 yang anaknya besar-besar itu. Yang lain itu mungkin para
para pemimpinnya, jangan